warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Reski Yeti Yusra Escape MPDK. Saya adalah salah satu dosen tetap di Stikes Jala Sakti Pariaman, tepatnya dalam program studi pendidikan keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu strategi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konsep dasar keperawatan. Materi pembelajaran yang akan saya angkat di sini adalah interprofessional collaboration. Saya menggunakan pendekatan DIA yang terdiri dari deliver, interaction, and assessment. Pada tahap deliver, itu tahap penyampaian materi melalui mini lecture, agar mahasiswa memahami konsep secara ringkas dan fokus. Interaction dilanjutkan dengan small group discussion. Di sini diharapkan mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, bertukar pandangan, dan membangun pemahaman secara bersama dalam grup. Kemudian assessment diakhiri dengan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami materi yang telah disampaikan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi keperawatan. Mata kuliah ini ditempatkan pada semester pertama dengan bobotnya adalah 3 SKS dan dilaksanakan secara tim teaching yang terdiri dari 3 orang dosen dan saya salah satunya. Pemaparan ini disampaikan sebagai bagian dari unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Tujuan untuk menunjukkan penerapan metode pembelajaran yang mendukung proses belajar mahasiswa secara aktif, reflektif, dan terstruktur. Pada mata kuliah ini membahas tentang konsep caring sepanjang daur kehidupan manusia, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, standar profesional dalam praktik perawatan termasuk etika keperawatan, aspek legal dalam praktik keperawatan, dan pendokumentasian asuhan keperawatan. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dalam mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, kemampuan yang diharapkan adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa ini diharapkan mampu menerapkan konsep caring dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan, serta menerapkan prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Materi pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar keperawatan ini meliputi ada 5 aspek, yaitu pertama konsep caring, yang kedua pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan, keperawatan sebagai suatu profesi, kemudian interprofessional education and interprofessional collaboration yang menjadi materi pembelajaran di video ini, kemudian etik dan legal dalam keperawatan. Nah, sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana tahapan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan pendekatan DIA tadi yang saya sampaikan, yaitu delivery, interaction, assessment. Nah, di tahap delivery, penyampaian materi, perkuliahan ini diselenggarakan secara contextual learning, yaitu di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan pendekatan kontekstual, sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dan relevan dengan praktik keperawatan. Strategi yang saya gunakan itu mencakup penyampaian materi melalui textbooks, jurnal ilmiah terkini, serta modul ajar yang telah saya susun sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, dengan metode utama yang saya gunakan di sini adalah mini lecture, agar mahasiswa dapat menangkap inti dari materi secara fokus. Pada tahap interaction, yaitu interaksi belajar mahasiswa, metode yang saya gunakan adalah small group discussion, di mana diskusi kelompok kecil. Nah, di sini mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil dan diberikan kasus atau pertanyaan yang bersifat problematik bagi mahasiswa atau di pelayanan. Kemudian kelompok ini akan mendiskusikan isu-isu tersebut untuk merumuskan solusi atau pendapat berdasarkan materi yang telah dipelajari. Nah, diskusi ini bertujuan untuk menumbuhkan daya analisis, kerja tim, dan pembelajaran yang kolaboratif. Pada tahap asesmen, sistem penilaian mata kuliah itu saya merupakan bagian akhir dari pendekatan DIA. Saya menerapkan sistem asesmen atau penilaian yang telah disusun secara transparan.
dan disepakati sejak awal perkuliahan melalui kontrak belajar. Nah, hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami sejak awal komponen-komponen apa saja yang akan dinilai nanti dan bagaimana bobotnya, sehingga proses belajar menjadi lebih terarah. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang telah disusun, yaitu pertama, keaktifan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah keterlibatan dalam diskusi dan tugas kelompok, serta kemampuan menyampaikan argumentasi secara sistematis dan logis. Nah, untuk teknik penilaiannya, saya menggunakan kombinasi dari observasi dan evaluasi tertulis dengan rinciannya sebagai berikut. Kalau terkait tugas individu, nanti akan dikenakan bobot 20%. Tugas kelompok kurang lebih 25%. Kemudian ada ujian tengah semester dengan menggunakan pilihan soalnya adalah pilihan ganda atau MCQ sebesar 25%. Ujian akhir semester nanti juga dengan format MCQ sebesar 25%. Selanjutnya ada poin kehadiran mahasiswa dan perkuliahan dihitung sebanyak 5%. Nah, dengan sistem ini saya berharap mahasiswa tidak hanya mengejar nilai akhir, tetapi benar-benar terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, berikut ini adalah contoh video pembelajaran dari salah satu pertemuan dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan topik Interprofessional Collaboration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Jam berapa sekarang? Jam 3. Masih ngantuk? Enggak. Udah makan siang semuanya? Sudah, Bu. Oke, siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap kuliah? Siap. Oke, yang pertama, teman-temannya hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Ada yang absen? Enggak ada. Tidak ada. Baiklah. Sekarang kita pertemuan ke-7 ya, materi tentang mata kuliah konsep dasar keperawatan. Tentang apa kita belajar hari ini? Interprofessional Collaboration. Oke, interprofessional collaboration. Sebelumnya kita udah kuliah di pertemuan ke-6. Itu masih ingat pelajarannya tentang apa? Lupa? Interprofessional relation. Pertemuan ke-6 kita kemarin adalah tentang keperawatan dalam sebagai profesi. Pertemuan kemarin itu kita keperawatan sebagai suatu profesi. Kira-kira masih ingat nggak peran perawat sebagai profesi itu apa? Sebagai pemberi hasil perawatan. Apalagi? Edukasi. Satu-satu. Oke, jelas. Yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua sebagai sarana pendidikan yaitu memberi edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga yaitu sebagai advokat membela hak pasien. Oke, lanjut. Gadisa. Apalagi? Sebagai sesuai dengan judul kita tadi. Sebagai IC. Sebagai kolaborasi. Sebagai kolaborator, bukan kolaborasi lagi. Kolaborasi itu adalah kegiatannya. Nah, kemarin itu kita bahas tentang apa? Pemberi asuhan keperawatan tadi. Pemberi asuhan keperawatan, advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan sebagai pembantu. Nah, sekarang kita akan membahas terkait kolaboratornya. Tapi apakah dia sebagai benar-benar kolaborator atau dia bagian dari kolaborasi? Bagian dari kolaborasi. Oke, kita lihat ya. Di sini sebelumnya kita akan tahu dulu apa sih capaian pembelajaran kita pertemuan hari ini. Pertama itu supaya kalian bisa nanti menjelaskan konsep dasar interprofessional kolaborasi. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah praktik kolaborasi interprofesi. Kemudian kalian bisa diharapkan nanti mengidentifikasi profesi yang terlibat. Nah, selanjutnya itu mendeskripsikan peran perawat. Kalian nanti suatu saat jadi perawat, jadi dokter. Jadi perawat, ya. Nah, jadi harus bisa mendeskripsikan apa sih peran perawat dalam tim interprofesional. Nah, selanjutnya merefleksikan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas dan
Oke, next ya. Nah, dasar pustaka kita ini. Oke, selanjutnya itu gambar apa tuh? Orang dicari. Nah, dicari tahu nih, apa sih interprofesional kolaborasi? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Nggak tahu tuh. Oke, I see. Salah satu kolaborasi antara perawat dengan tim medis lainnya seperti apoteker, dokter, dan ahli gizi. Oke, ya mulai ya. Baik, kita lihat benar nggak yang disampaikan sama Aisyah. Nah, di sini definisinya kolaborasi interprofesional adalah kerjasama antar berbagai profesi di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya apa saja profesinya tadi? Ada apa ya ini? Nah, di sini poinnya kolaborasi itu adalah ini. Tidak hanya bekerja sama, tapi memahami peran masing-masing profesi itu. Kira-kira nih, kalian udah paham nggak peran profesi lain? Belum. Nah, sekarang paham nggak peran profesi sendiri? Paham. Sudah paham, karena kemarin kita udah belajar peran perawat. Oke, nah secara utuh. Nah, selanjutnya bagi mahasiswa keperawatan harus paham tentang kolaborasi. Ini apa tujuannya? Untuk menyiapkan kalian nanti suatu saat bisa bekerja sama dalam tim lintas profesi. Nah, di sini nanti gimana kok saya caranya tahu peran profesi yang lain? Nah, kita nanti bisa belajar. Nah, next kedepannya kita akan membahas itu. Ya. Selanjutnya, kira-kira ini apa sih manfaat praktik kolaborasi yang dari kalian tahu aja nih? Ya, bersama. Mempermudah dalam pekerjaan, misalnya dalam menangani pasien. Oke, mempermudah dalam pekerjaan. Ada lagi yang mau menambahkan? Bersama. Ada lagi? Meningkatkan kerjasama tim. Meningkatkan kerjasama tim. Oke. Iko, ada lagi yang mau menambahkan? Meringankan pekerjaan. Meringankan pekerjaan. Itu semuanya tentang kolaborasi. Kita lihat ya. Di sini, ya, lihat di sini. Ada tanda panah ke bawah, ada tanda panah ke atas. Nah, praktik kolaborasi itu manfaatnya pertama meningkatkan akses koordinasi pelayanan kesehatan. Jadi, perawat nggak perlu harus pergi kemana-mana, dia udah ada koordinasi dengan pelayanan. Jadi, akses pelayanan itu sudah meningkat. Selanjutnya meningkatkan pemanfaatan yang tepat dari sumber daya spesialis. Jadi nggak bingung lagi itu pasien kemana dia harus menuju, karena sudah saling berkolaborasi antar profesi. Tujuan kesehatan bagi pasien yang berpenyakit kronis. Nah, di sini semua tenaga kesehatan yang ada dalam tim itu, dia tujuan kesehatan adalah meningkatkan tujuan kesehatan bagi pasien. Dan tadi hampir sama yang disampaikan oleh Kastama, pelayanan dan keselamatan pasien jadi meningkat. Oke. Samping itu bisa menurunkan, ini ada gambar menurunkan total komplikasi. Jadi pasien enggak jumlah komplikasi di rumah sakit itu mulai berkurang. Menurunkan lama pasien tinggal di rumah sakit karena semua timnya saling bekerja sama. Kemudian menurunkan ketegangan dan konflik antar pelayanan karena setiap orang sudah tahu, paham perannya masing-masing dan peran teman sejawatnya. Nah, ada menurunkan tingkat pergantian staf, kemudian tingkat kesalahan klinis. Nah, kan sering itu kejadian human error karena tadi kurang tahu tentang peran perawat yang lain atau profesi yang lain, dan juga bisa menurunkan tingkat kematian. Oke, lanjut ya. Paham ya? Lanjut. Profesi yang terlibat apa saja? Nah, ini tadi udah dijelaskan sama temannya. Ada dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, terapis, psikolog. Nah, semuanya berpusat pada Pasien. Nah, terkadang perawat ini sering berperan sebagai penghubung komunikasi antar pasien dan profesi lain. Karena kenapa? Perawat 24 jam bersama pasien. Oke. Jadi udah bisa dipahami ya profesinya apa saja. Kira-kira ada profesi lain nggak yang bisa kita tambahkan di sini? Nggak ada. Gizi bisa nggak? Bisa. Terus apa lagi? Administrasi. Kayak yang khusus itu gimana? Bu? Apa? Kalau yang khusus? Yang khusus Kayak bisa. misalkan perawat ruangan apa gitu. Nah, itu juga bisa karena dia antar lintas departemen juga dinamakan kolaborasi di sana ya.
Lanjut ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh tim di sana apa saja? Pertama ada nilai. Etik praktik kolaborasi. Kalau nilai dan etik praktek kolaborasi itu maksudnya apa sih? Etika dalam praktik kolaborasi. kolaborasi. Apa? Etika dalam praktik kolaborasi. Etika dalam kolaborasi. Yang mudah memahaminya adalah bagaimana itu perannya setiap profesi itu paham dengan perannya masing-masing. Oke. Dia membawa nilai profesinya masing-masing dan dia bawa ke teman sejawatnya dan dia ke timnya dan dia menyampaikan bahwa profesi saya perannya ini. Dan begitu juga kalian sebagai brand lainnya lah dari perawat menyampaikan ke timnya. Jika suatu saat nanti bertemu dengan tim, oh saya perawat ini, tugas saya ini, perawat saya ini. Jadi nilainya ada nilai dan etik praktek kolaborasinya. Kemudian ada tanggung jawab. Nah selain dia punya nilai, dia juga tahu apa saja tanggung jawabnya dalam tim. Nah selanjutnya ada kompetensinya komunikasi antar profesi tadi. Profesinya apa? Bidan, perawat, semuanya dalam tim kesehatan. Dan selanjutnya adalah kerja sama tim. Baik, next ya. Oke, kira-kira nih atribut kolaborasi yang harus kita punya itu apa sih? Kalau kita dalam satu tim, ada wadah untuk bertemu. Ini atribut itu contohnya nilai-nilai kolaborasinya apa aja sih sebenarnya? Bingung. Kita lihat satu-satu ya. Pertama harus ada sama tim. Apalagi kira-kira? Harus ada apa lagi? Kepentingan bersama. Ada lagi? Tanggung jawab. Apa lagi? Komunikasi. Apa lagi? Tujuan bersama. Oke, kita kumpulkan semuanya. Baik, kita lihat ya masing-masing. Ada kerjasama tim, komunikasi tadi yang disampaikan ya. Selanjutnya ada responsibilitas tanggung jawab tadi. Selanjutnya ada otonomi. Setiap profesi itu punya otonominya sendiri. Dia punya hak untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada koordinasi antar profesinya. Ada partnership. Itu kayak kita teman dekat, pasangan istilahnya dalam hal kita bekerja bareng. Selanjutnya kepemimpinan. Dalam tim itu pasti ada pemimpinnya, ada ketua timnya. Biasanya ketua timnya adalah siapa? Dokter, karena dokter ada pengambil keputusan. Nah, ada pengambilan keputusan, manajemen konflik. Nah, dalam tim kita kalau bersama-sama orang ada konfliknya enggak? Ya. Normal, tapi bagaimana kita mengantisipasi konflik yang ada? Itulah yang dinamakan dengan tim yang sehat. Oke, paham ya? Kesadaran peran dan tanggung jawab, identitas tim. Nah, saya tim apa sih namanya nih? Misalnya, saya tim Kotlu, tim yang ketika pasien membutuhkan dalam keadaan membutuhkan RCP, tim Kotlu hadir. Atau saya tim PKM atau tim apa yang terdiri dari berbagai profesi, minimal 2 profesi. Terus kemudian berbagi pengalaman. Di sana kita juga bisa berbagi pengalaman. Oh, saya kemarin itu pasien ini loh. Kemudian atau saya pernah kerja di mana dan pengalaman saya kayak gini ketemu pasiennya. Di sana kalau di tim itu kita nggak malu menyampaikan apa yang pernah kita alami. Karena untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman lagi. Kemudian saling percaya dan menghormati. Paham untuk atributnya? Paham. Lanjut ya. Keterampilan. Tadi kan udah ada nilai-nilai yang harus ada dalam kolaborasi. Kira-kira keterampilannya apa saja? Nah, kita lihat di sini. Tadi harus pandai berkomunikasi antar profesi. Harus bisa pelayanan yang berfokus pada pasien, bukan berfokus kepada perawatnya saja atau berfokus pada keuntungan satu profesinya saja, tapi berfokusnya adalah kepada pasiennya. Oke, lanjut klarifikasi peran. Oh, saya bingung nih, ini tugasnya siapa sih, perawat atau di sini? Jadi di sana ada klarifikasi, bisa kita sampaikan di sana. Kemudian ada fungsi tim. Tim ini berfungsi untuk apa sih nanti misalnya? Nah, kepemimpinan dalam kolaborasi. Nah, bagaimana kepemimpinannya sekaligus resolusi konflik interpersonal. Oke, next ya. Nah, sekarang diskusi. Nah, silakan dilihat di depan, coba dibaca diskusinya apa. Studi kasus tim penanganan pasien stroke akut. Oke. Apa saja yang mungkin terlibat dan apa perannya? Silakan diskusi satu garis. Kira-kira peran
profesi apa saja? Oke, nanti Ibu tanya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Oke, silakan diskusi. Oke, udah selesai diskusinya? Udah? Oke. Pertama, kira-kira apa saja profesi yang ada terlibat kemungkinan pada kasus penanganan pasien dengan stroke akut tadi? Dokter spesialisnya, dokter Dokternya, terus apa lagi? dan perawat, Ada perawat. terus Itu nama-nama profesinya dulu ya. Oke, terus apa lagi? Siapa lagi mungkin? Hah? Terapis. Terus? Apoteker. Oke, kita lihat ya. Siapa saja yang bisa hadir dalam tim sebagai penanganan stroke ini. Perannya apa saja tadi itu? Kalau dokter siapa apa perannya? Memberi keputusan. Memberi keputusan atau mengambil keputusan? Mengambil keputusan. Kita lihat ya. Ada dokter, perawat, terapis, dokter, dan bisa juga psikolog di sini. Kita lihat ya. Dokter apa sih tadi perannya? Mengambil keputusan. Diagnosis bisa juga, dan kemudian manajemen diagnosa penyakit. Oh, pasien ini memang sakitnya stroke. Nah, manajemen penyakitnya keputusannya apa saja manajemen apa namanya medis yang akan dipilih dalam penanganan pasien ini. Kalau peran utama perawat memberi asuhan keperawatan, memantau dan merawat secara Langsung. Lanjut ya. Terapis dia rehabilitasi Gerak. karena pasien harus banyak dilatih otot-ototnya karena dia mengalami stroke. Selanjutnya apoteker pengelolaan obat. Kira-kira kalau psikolog ngapain nih di sini? Menjadi tempat bercerita pasien. Kayak menjadi tempat bercerita pasien. Iya. Maka kita pun butuh cerita dengan orang. Iya. Lanjut. Kita lihat dulu. Hanya sebagai tempat bercerita, ini juga bisa memvalidasi perasaan pasien, bagaimana cara meningkatkan, misalnya dia dari keadaan depresi, dia bisa membantu pasien dalam hal ini, ya. Saya udah bisa menangkap ya semuanya tentang kolaborasi ini. Lanjut. Nah, tak jarang perawat di sini berubah mengkomunikasikan perubahan kondisi pasien dan memastikan kesinambungan perawat. Jadi di antara semua profesi yang bekerja di sini, perawatnya adalah sebagai penghubung juga. Oke ya? Penghubungnya ngapain? Mengkomunikasikan. Dok, lapor pasiennya seperti ini. Gitu. Atau dia melaporkan ke tim rehab medisnya. Oh dok, ini dokter rehabnya. Dok, pasiennya seperti ini. Nah, dijelaskan kondisi pasiennya. Bagaimana kita nanti berkomunikasinya ya. Lanjut, kita lihat ya. Sini. Harusnya apa? Harusnya saling dikomunikasikan. Miskomunikasi, Bu. Berapa sih tadi? Lanjut. Oke, harusnya ada problem solvingnya tadi, harus ada komunikasi, kejelasan peran dari masing-masing tim. Nah, di sini harus seperti itu. Lanjut ya, kita bahas. Nah, hambatan kira-kira apa saja? Ada beberapa profesi yang merasa lebih berperan, lebih unggul. Nah, ini hambatannya katakan. Kemudian apa? Kurangnya pelatihan kolaboratif, Saja tadi. komunikasi yang tidak efektif, ketidakjelasan peran.
Kira-kira mengatasi masalah ini gimana? Harus saling kerjasama. Bekerja sama. Terus apa lagi? Tidak egois. Apa? Tidak egois. Oke. Oke, kita lihat ya strateginya gimana. Pertama, kalau dia tenaga kesehatan yang udah selesai kuliah dan nggak pernah belajar tentang praktik kolaborasi, maka perlu ada pelatihan. Kemudian ada simulasi. Kita seolah-olah ada masalah antar profesi dan disimulasikan bagaimana cara mengatasinya. Terus kemudian membangun budaya saling menghormati tadi, harus dibangun budayanya. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi dan seleksi tim. Nah, kalau bagi mahasiswa itu nanti ada interprofessional education. Nah, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana menyampaikan interprofessional education ini, pendidikan interprofesi. Oke, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Sedikit mungkin. Sedikit. Kesimpulannya kolaborasi itu kita tuh harus ada kerjasama dengan tim lain. Tidak boleh seperti egois seperti yang Tama katakan tadi. Oke. Dan tidak boleh adanya miskomunikasi. Kita sebagai tim medis harus kerjasama dengan tim medis lainnya. Seperti perawat harus tahu tugasnya dan seperti apa yang harus dijalankannya. Dan juga begitupun dengan tim medis lainnya. Oke, jadi poinnya adalah supaya pelayanannya kesehatan kunci IPC ini menjadi kunci transformasi layanan. Dan tadi yang seperti Aisyah sampaikan bahwa mengubah kerancuan kerja sendiri menjadi kerja sama, nggak boleh egois lagi, gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Perlu ada mentalitas kompetensi. Selanjutnya Pengembangan kebijakan, pendidikan, dan sistem organisasi. perlu kebijakan. Kalau kita pengen nih bergabung sama berkolaborasi, perlu harus ada kebijakan, kan nggak bisa bergerak sendiri aja. Ada yang memudahkannya adalah bentuknya adalah kebijakan dari rumah sakit atau dari kementerian juga. Oke, ada tugas penutup hari ini, silakan dikerjakan. Oke, ini pertanyaannya. Apa peran perawat yang paling penting dalam tim interprofesi menurut kalian pribadi masing-masing? Oke, selanjutnya silakan ditulis di kertas. Ini ya. Bagaimana administrasi kalian menyiapkan diri untuk bekerja dalam tim lintas suatu saat nanti ya. Silakan dibuat 3 hal ini dan apa tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam praktik kolaborasi. Oke, masih ini silakan boleh difoto dulu. Silakan difoto untuk tugasnya catat. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit dan dikumpulkan untuk dinilai. Oke. Silakan dibaca ini. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus jangan habiskan waktu untuk berkeluh kesah. Baru dikasih tugas sudah berkeluh kesah. Jadi kalau mau sukses jangan berkeluh kesah ya. Oke, ada yang bertanyakan? Jelas semuanya? Jelas. Oke, kita tutup ya kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya mengenai desain pembelajaran yang saya terapkan dalam proses perkuliahan pada mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan materi interprofessional collaboration. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.